Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kami yang pertama ngobrol-ngobrol tentang dunia kehidupan yang penuh dengan kepedihan. Ngobrol sama mantanmu. Apa ya? Karena biasanya malam minggu kami nganggur. Istrinya dia menyanyi, ada acara biasanya punya event. Sedangkan saya jomblo. Jadi kami berdua biasanya malam mingguan ini nganggur. Jadi ini channel daripada kami nganggur, kami bikin sesuatu yang berguna bagi kami sendiri. Karena saya yakin channel ini nggak begitu berguna bagi orang lain. Yo, sekarang kita mau bahas apa ini, Yo? Black Sun. Kamen Rider Black Sun. Oh, anak yang hitam. Black Sun. Black Sun tuh salah ya. Black Sun, matahari hitam, gerhana matahari. Oh. Itu dulu Satria Baja Hitam. Oke. Kenapa namanya Satria Baja Hitam? Nggak tahu ya, ini ada orang dari RCTI itu mikirnya apa ya dulu ya? RCTI Nggak boleh sebut merek. Oh iya, kamu dapat nanti takkan contoh itu. Oke. Sebenarnya itu ada salah terjemahan ya, misnomer. Misnomer itu salah penamaan. Jadi Kamen Rider Black itu harusnya pengendara bertopeng yang hitam. Jadi kalau kamu kulitnya hitam kayak saya naik motor terus pakai masker, itu masih Kamen Rider. Jadi Kamen Rider Black diterjemahkan Satria Baja Hitam, which is apa ya? Hanya yang benar hitamnya doang, Satria Bajanya enggak. Dan Terus akhirnya kan semakin kesininya si Kamen Rider jadi yang lain-lain Satria Baja Hitam Kuga, jadi Satria Baja Hitam Super One, diterusinnya yes. Dulu tahun berapa tuh Satria Baja Hitam itu? 90-an, 98 ya? Enggak ya? Tayang di Indonesia itu sekitar 91 atau 92. Pokoknya kalian belum lahir lah paling banyak nonton ini. Kita udah nonton di TV tetangga kalau aku dulu. Iya. Aku lucu, aku kan tinggal di Papua kan. Jadi ketika itu tayang dulu pada awalnya kita di Papua belum ada. RCTI belum ada, Indosiar belum ada. Jadi pakai parabola. Ya, jadi itu nonton nunut di tetangga. Nunut numpang guys. Jadi kalian pasti pernah mengalami hidup di mana tetangga kalian lebih kaya, punya parabola, punya kulkas, terus punya video. Terus kalau kalian mau nonton itu kalian minta beli jendela gitu. Ya. Punya PS1, punya PS. Oh, kalau punya PS itu sudah agak baru dikit yo. Oh iya. Dulu punya Nintendo sama Sega. Ya. Kalau kamu punya Nintendo, teman kamu punya Sega, iki dia tambah ngantur. Iya. Kamu Kan nganggur kan? Ya. Bagian ini yo episode pertama toh kita. Jadi kita ini aja sih, kembali lagi ke Kamen Rider. Kamen Rider yang terbaru sekarang Black Sun ya. Bukan Kamen Rider terbaru. Iya dong. Iya sih. Iya. Karena gini, Kamen Rider itu sekarang ada 2 jalur. Iya. Jalur anak-anak sama jalur dewasa. Jalur anak-anak itu yang jalur reguler. Yang sekarang itu Kamen Rider apa sih yang terbaru? Aduh, kamu ketinggalan berapa puluh tahun yo? Aduh, aku gak pernah nonton Kamen Rider sejak. Oh, aku ingat setelah Kamen Rider Gits. Oke. Itu yang berdasarkan Kitsune itu ya, yang siluman ekor 9 rubah ekor 9 itu. Ya itu yang jalur anak-anak. Sedangkan jalur dewasa itu tayangnya di channel Amazon ya. Amazon Prime Video. Ya, jadi itu sudah ada 3 Kamen Rider. Pertama Kamen Rider Amazon, terus Kamen Rider Amazon yang jadi season 2 itu pemerannya beda. Jadi tokohnya baru. Sama? Enggak. Sama mas. Ada. Sama tapi kan dia bukan jadi tokoh utama lagi toh. Tokoh utamanya kan ada yang satunya lagi di sini. Oh iya. Anaknya itu yang merah. Biru yo. Anak itu nanya yang merah. Oh iya, tapi dia biru. Iya biru. Oke. Terus kemudian sekarang mati itu mas. Terus spoiler. Udah lama mas, filmnya 2019 itu. Habis itu yang terakhir proyeknya Amazon sini yang kita terima kasih sekali ya. Sebagai penggemar Kamen Rider yang lama-lama. Ya. Ini yang Black Sun itu proyek memperingati 50 tahun Kamen Rider.
Kamen Rider berarti mulai Ichigo Yes. sampai sekarang, sama ini pas 35 tahun Kamen Rider Black. Oke. Jadi tahunnya ini benar-benar spesial makanya. Ya. Jadi udah direncanain ternyata Mas dari tahun 2019. Cuman karena pandemi dan sebagainya mundur baru tayang sekarang. Oh gitu. Oh, sama ada lagi Shin Kamen Rider namanya. Shin Kamen Rider itu kan sudah Ichigo yang baru ada Mas, belum keluar Oh tapi. iya itu belum. Nah, jadi Ya tapi kan berarti kan belum. Gitu. belum. Jadi dulu juga pernah ada Kamen Rider Ichigo ini The First. Ya Movie. itu Ya, movie juga kan? Ya itu movie. Jadi gini, Kamen Rider kenapa dibagi dua jalur yang reguler, kenapa anak-anak? Karena memang kan sebenarnya tontonan Kamen Rider itu tontonan anak-anak, ya kan? Tapi karena kita dulu nontonnya anak-anak tahun 80, tahun 90, sekarang itu kita udah dewasa, cowok-cowok itu biasanya tetap suka sama hobinya yang zaman dulu. Sehingga ketika dia mau nonton Kamen Rider yang terbaru ini rasanya kok kayak anak-anak banget sih. Akhirnya produsennya Toei itu merasa ya udah kita bikin Kamen Rider yang khusus untuk dewasa, sehingga yang ini tetap untuk anak-anak, nggak keganggu sama orang dewasa. Ada sendiri orang dewasa yang anak-anak nggak bisa nonton. Kenapa? Karena kalau Kamen Rider yang dewasa itu adegannya penuh darah-darah, brutal, ceritanya lebih dalam, sehingga lebih aman lah. Jadi memang dipisah, Andre dipisah, langit dan itu lagu. Tonnya mulai dari ton warna juga ya, mulai dari yang pertama kali di remake itu ya The First itu. Ya. Itu gelap banget dan aku pas nonton The First pertama kali itu udah cabut, yo ini lo Kamen Rider ini. Iya. Tapi begitu lagi, Jepang itu asiknya adalah mereka bisa bikin suasananya keren, tapi kadang ceritanya itu ampas. Sehingga kita nontonnya tuh ada sedikit rasa, aduh kok kurang puas ya. Banyak kejadian kayak gitu, kayak seumpama mereka remake Zabogan. Iya, Zabogan. Terus mereka bukan remake, mereka bikin versi live actionnya Gatchaman, bikin versi live actionnya Devilman. Sama itu yang separuh itu, menjilat banget lah. Kikaida. Itu bagus, tone-nya dapat, suasananya dapat, tapi ceritanya enggak. Ada something, ada plot hole, ada macam-macam. Dan itu yang aku rasakan sebagai penggemar film-film Jepang, apa namanya? Eigo. Film-film buatan Jepang itu mesti keren secara kulit, tapi ada plot hole yang sedikit mengganggu. Kalau dari segi visual gak usah diragukan ya. Apalagi tambah sini CGI-nya tambah bagus, tambah justru yang Black Sun ini CGI-nya tuh kayak natural banget sampai yes itu aku akui. Aku sendiri baru nonton sampai seri 3 sih. Aku udah tamat. Nah, jadi ya sampai seri 3 itu aku sangat puas nontonnya. Jadi garis besarnya sih memang ceritanya adalah manusia berevolusi jadi manusia yang baru gitu, manusia yang aneh, Gaijin gitu. Jadi sehingga ada dua ras manusia kayak di X-Men tuh mutant sama manusia normal. Nah itu mereka tuh ini terus gesekan terus, intinya gitu aja sih. Iya, sama kayak Kamen Rider Vice. Kalau Vice itu Orphanok persis dunianya itu menggambarkan dunianya persis kayak gitu ya. Jadi Amazon juga loh. Kemudian Amazon. Iya, Amazon sama juga. Manusia itu mereka minum minuman dispenser itu di dalam minumannya itu air putih dikasih sejenis virus apa gitu yang membuat jadi itu inti itulah ya. Jadi membuat manusia itu bermutasi menjadi semi monster. Sama sekarang Kamen Black Sun pun ceritanya seperti itu. Sama. Cuman ini lebih masif ya. Jadi kayak senegara. Kalau yang aku belum bisa langsung baru episode 3. Jadi demonya kalau yang di dunia Black Sun ini udah satu negara sampai PBB juga. Oh, demo itu maksudnya mereka menolak Kaijin itu muntah ya menolak kayak gitu, menolak konfliknya itu udah pada yang tahu, udah banyak yang tahu lah. Tapi ternyata si pemerintahnya sendiri itu yang ada banyak di belakang. Oke, kita bahas spoilernya, jangan sampai bahas dari mana? Dari tokonya, guys.
Kotaro Minami. Kalau aku bilang ya, ini kan Kamen Rider Black Sun adalah kalau orang-orang bilang mungkin remake ya dari Kamen Rider Black yang dulu. Kalau menurutku bukan remake, ini cerita baru. Namanya aja pakai Kotaro Minami, pakai Nobuhiko. Karena ceritanya 100% berbeda, tokoh-tokohnya 100% berbeda, terus dunianya 100% berbeda, sehingga ini aku boleh bilang ini multiverse-nya. Multiverse ya? Ya, jadi ini Kamen Rider di universe yang lain. Kotaro yang dulu ya tetap ada di dunia Kotaro yang dulu. Kenapa yang main Kotaro bukan yang dulu, Mas? Ya, karena ini adalah Kotaro Minami yang lain, dari universe yang lain. Sehingga kalau dia pakai pemainnya dulu Tetsuo Kurata. Kalau kita orang jadi aneh, ini kok nggak nyambung ya sama Kamen Rider yang dulu. Jadi mending sekalian pakai aktor yang lain supaya membuktikan bahwa ini di universe yang lain. Dan for your info juga, Tetsuo Kurata itu udah ditawarin. Oh iya tak? Iya. Ditawarin sama si cucunya Ishinomori. Ishinomori itu adalah pencipta dari Kamen Rider. Iya. Itu yang punya. Itu ditawarin terus gimana? Ditawarin terus dia tuh menyesal. Beberapa tahun sebelumnya pernah menjelekkan Kamen Rider. Pernah menjelekkan Kamen Rider Black sama RX ya dia. Dan itu memang akhirnya fans juga fansnya itu nggak terima, dan dia itu emang itu pas fase hidupnya lagi rendah gitu loh. Jadi makanya dia tuh langsung, aku tuh dari dulu nggak pernah seneng sama ini kayak Kuga. Joe Dagiri. Kuga juga kayak gitu, makanya di Decade Kuganya kan ganti anak kecil. Tapi kayaknya semua di Decade ganti deh. Enggak, Blade ganti. Ada yang tetap lupa aku tapi ya itu tetap karena mungkin pada saat proses pembuatannya dia pas lagi logo nggak? Iya. Jadwal syuting. Soalnya gini, setauku ya beberapa aktor yang main di Kamen Rider setelah main di Kamen Rider mereka jadi ngetop. Kayak yang main DNO siapa? Takeru Sato. Setelah main di DNO dia main jadi Kenshin di Samurai X dan melejit. Ya. Sekarang bayarannya mahal, jadi kalau disuruh syuting lagi kayaknya gak kuat bayar. Joe Dagiri juga seperti itu. Ya itu jadi si Tetsuo Kurata udah ditawarin dan dia merasa malu karena pernah mengucapkan itu, dia malu banget. Itu namanya integritas ya. Kalau orang zaman sekarang kan orang Indonesia mungkin ya. Itu kan omonganku biar sekarang kan aku sudah berubah. Ini kan omonganku yang lalu. Ke politisi ya. Jadi dulu partai ini sekarang pindah partai ini. Dulu jelek-jelekan ini sekarang dukung. Dulu dukung sekarang jelek-jelekan. Nah itu aku bukan menjelek-jelekan bangsa sendiri ya. Ini mungkin autokritik aja sih. Mungkin kita masih seperti itu. Kalau di Jepang lu salah dikit, salah kayak di Inggris, lu salah ngirim surat aja email, lu mengundurkan diri. Iya. Kalau apalagi kalau lu baca, lu tanda tangan tapi nggak baca. Nggak ngerti lah itu. Aku nggak ngerti, aku cuma ketawa-ketawa. Kayak gitu. Contoh. Jadi dia menolak secara halus dan dia bikin pernyataan saya sudah nggak pantas masuk universe-nya Kamen Rider. Gitu. Terus habis itu sempat di-cast juga anaknya. Sempat di-cast anaknya Tetsuo Kurata, aku lupa, masih muda juga, menekuni dunia acting juga, tapi masih dorama-dorama yang belum begitu terkenal. Tapi langsung ditolak sama penulisnya Black Sun ini. Kenapa? Karena dia mau bikin, aku mau umurnya yang main ini sama kayak Tetsuo Kurata sekarang umurnya. Nah, itu keren ya tuh, maksudnya sempat mikir juga kan aku lihat trailer ya, kita lihat trailer ini, yang trailernya ini umurnya Nobuhiko yang jadi Nobuhiko sama Black Sun sama Kotaro kok beda jauh. Aku lihat trailernya kok iseng ini sih bu. Yang casting bodoh apa ya kok? Tapi begitu nonton, ternyata ya aku nggak mau spoiler lah, jangan spoiler ya. Sangat keren caranya, penjelasannya keren. Ya, sempat sumpah aku, ini sih casting nggak bodoh apa ya, apa sih masuk? Iya. Karena Bu itu kan saudara sama Kotaro Minami, kok umurnya beda jauh. Nah kalau di sini nggak saudara dia. Ya. Tapi ceritanya yang aku tahu, karena mereka kan saudara angkat toh. Ya. Saudara angkat kan umurnya deket-deket lah. Actingnya mas.
dari 3 episode itu. Nobuhiko sama Kotaro. Aku nggak lihat ada yang spesial sih. Sama. Maksudnya acting gitu-gitu aja kan. Gloomy gitu. Ya, superhero. Ya semua lah. Biasa aja sih. Ada aktor yang jadi si cewek Aoi itu juga biasa ya, sudah standarnya aktor. Yang bagus adalah tone filmnya itu, warnanya bagus pol. Warnanya bagus pol. Kayaknya agak coklat-coklat. Kayak Zack Snyder nggak sih? Warna-warnanya Zack Snyder, Man of Steel, Justice League. Tonnya keren, kostumnya awal-awal itu mas, waktu dia berubah pertama jadi Batman. Itu adalah desain pertama kali Shotaro Ishinomori gambar, sketch. Ya aku tahu. Jadi memang beliau itu memang dari komik ya. Kamen Black itu dasarnya itu nggak dibikin serial. Ya. Jadi dia bikin manga yang dimasukkan ke Shonen Jump ya, masih ada sampai sekarang. Ya. Shonen Jump bareng sama Ultraman. Shonen Jump itu sebuah majalah, isinya adalah komik sampai 10 lembar, komik ini 10 lembar, segitulah. Jadi digabung beberapa komik di dalam satu majalah terbitnya tiap bulan kalau nggak salah. Aku lupa. Tiap minggu sorry. Nah nanti kalau sudah terbit berapa nanti dikumpulkan dalam sebuah volume tankubon aku lupa namanya. Jadi keluarnya jadi satu jilid. Itu melalui proses voting dulu. Oh, yang mana yang bisa jadi ada istilahnya Shonen Jump tuh kena palu. Kena palu itu apa? Kena palu itu nggak layak. Nggak layak dilanjutin komiknya. Nah, jadi pertama itu bikinnya kayak gitu. Dia cuman sketch Kamen Rider Black. Aku tampilin ya nanti ya gambarnya. Itu persis banget sama yang sekarang. Itu namanya bukan Kamen Rider Black tapi Batman. Apa itu Batman? Batman itu manusia serangga, manusia belalang. Bata itu belalang. Nah, jadi gitu. Dan itu adalah form pertamanya. Jadi waktu di Kamen Rider Black awal-awal ada kan dia perangkat itu. Nah, itu ada kan di komik juga kalau nggak salah. Di komik juga persis. Nah, cuman karena cuman sampai satu arc, seingatku itu cuman sampai satu arc sama komik sama manganya Ultraman. Karena antusiasnya tinggi, akhirnya dijadikan serial televisi sama diminta sama Toei. Toei itu adalah studio produksi ya? Production house lah gitu. Yang megang hak cipta itu ya Kamen Rider. Jadi sama kayak Marvel gitu sama DC gitu kan, tambahan mengikuti. Komik mana nih yang penjualannya paling bagus sama reviewnya paling bagus? Oh yang ini, ya udah cerita yang ini kita angkat ke layar lebar. Itu sama kayak Kamen Rider Black. Jadi sama si Toei, loh udah gak usah dilanjutin deh mananya, yuk kita bikin. Berarti mana di tengah jalan? Berhenti di tengah jalan. Cuman satu arc, jadi cuman satu cerita. Sampai ketemu Nobuhiko toh. Habis itu udah gak ada lanjutannya. Tapi masalahnya cerita di manga itu beda sama cerita di film kan? Beda jauh. Jadi ya sumpah kalau pembaca manga ya. Beda jauh. Habis itu itu tadi kita tampilan kostum pertamanya itu bukan kostum, itu kayaknya badannya kayak itu gitu. Kulit luarnya gitu loh. Nah, dan kelihatan kan waktu berubahnya nih yang tak tampilin keluarnya dari punggung semua mas. Sama dia punya tangan tambahan, tangannya belalang. Detail yang bagus lagi tuh apa? Di lehernya sini tuh ada tangan belalang kecil-kecil gitu. Kayak pesawatnya General Jack. Ingat gak? Iya. Ini tak tampilin General Jack. Jadi ada berapa form sih? Ada 2. Dua toh. Di serial ini ada 2 form. Habis itu monsternya ada lagi keunikannya. Setiap aku tahu kamu mau ngomong apa. Apa ini? Setiap episode 1 monsternya adalah kelelawar atau laba-laba. Semuanya. Itu sudah itu kayaknya udah kayak sudah rumus Kamen Rider. Setiap Kamen Rider episode 1 penjahatnya itu antara laba-laba atau kelelawar.
benci banget itu kayaknya. Tapi yang di Black Sun si kelelawarnya jadi teman. Spoiler, aku belum tahu. Salah ya gak nama dong. Udah selesai ngomong nanti. Aku sedang sibuk menegakkan beberapa iya loh. Jadi nggak sempat nonton sedang aku suka. Kamu nggak bawa sabukmu sih tadi? Oh iya, Bisa kasih efek nanti nyala. Oh iya. Besok ada acara cosplay sih di Matos. Aku tak baca kalau Normal man. Kayak gitu. Jadi sampai mana tadi dia? Di ini Monster episode pertama. Semuanya mulai dari Ichigo sampai yang paling baru sekarang ini pasti formnya. Ichigo itu tahun 71 ya? Atau 72 ya? 72 pas 50 tahun. Oke. Pas 50 tahun. Apalagi? Kita ngobrol ini nggak ngecek data sih soalnya. Jadi apa yang kita ingat dulu. Jadi sehingga mungkin kita ada saat ngomong salah tahun, ngomong salah apa. Yo wish ini bukan. Tapi kalau ada yang tahu yang benar tulis di komentar. Kamu tahu nggak suit aktor? Suit aktor itu adalah orang yang aktor yang menggunakan kostumnya. Jadi yang berkelahinya, yang dulunya itu aku sampai. Jadi aktor yang berkelahi itu adalah stuntman, itu namanya street actor. Jadi bukan aktor aslinya yang jadi kamera terus dia pakai kostum lagi enggak. Kenapa kamu tahu kenapa? Ya. Karena pada Ichigo, kamera pertama, itu dia sekalian jadi aktor manusianya, dia juga jadi street actor yang pakai topeng dan macam-macam. Dia juga yang berkelahi. Dia stuntman pakai motor macam-macam. Kemudian pada episode 10, 11, 12 berapa gitu dia kecelakaan di tiang. Sehingga kakinya pincang, nggak bisa syuting. Akhirnya ada kebijakan bahwa pemeran Kamen Rider yang jadi manusianya nggak boleh jadi street aktornya. Kenapa? Karena kalau dia kecelakaan, produksinya mandek. Begitu. Sehingga ada street aktor. Nah, aku nanya, kamu tahu street aktornya yang sekarang itu apa? Siapa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Dulu yang jadi Kamen Rider Black itu namanya Jiro Okamoto. Itu lumayan terkenal. Dia jadi Kamen Rider macam-macam. Ya. Selain jadi Black, selain jadi RX, aku lupa, Kuga juga apa nggak ya? Kayaknya iya, 10 tahun kan. Iya, jadi dia itu termasuk street aktor yang legendaris. Aku sangat berharap moga-moga itu Jiro Okamoto jadi walaupun dia mungkin udah tua ya. Tapi jangan yang Kamen pertama dia soalnya gendut banget. Nah iya makanya itu, Jiro Okamoto kan badannya memang agak gempal ya. Nanti mungkin kita cek lagi ya datanya itu ini apa iya. Soalnya Jiro Okamoto itu memang legendaris sih, street aktor legendaris. Oke. Habis itu apa ya? Motor. Aku suka banget motornya. Motornya Cafe Racer Cyberpunk. Jadi namanya itu. Harganya piro ya? Harganya piro? Gak tahu. Lagi kamu tampilkan di sini ya? Ya. Lagi keliling. Jadi lagi showcase dia di Jepang. Oke. Dan motornya itu benar-benar diproduksi sama bengkel kenamaan yang lagi happening juga di Jepang. Makanya modelnya Cafe Racer gitu. Oh itu berarti dijual kayak gitu? Enggak, cuman diproduksi dua. Oh. Tapi itu produksi beneran, bisa jalan beneran. Oke. Itu ada, aku kan belum tamat, itu ada dia acara manggil belakang tembus, terus motornya datang, kita nggak ada? Nggak. Karena ini untungnya nggak ada. Kalau ada hatimu sakit banget. Nangis terus langsung subscribe. Langsung aku download bajakan ya. Jangan nonton bajakan ya. Beli di Amazon Prime. Biar Kamen Rider yang lainnya itu diproduksi terus. Motornya itu disesuaikan sama zamannya Ichigo. Oke. Iya emang itu kembali. Jadi motornya itu kan dari 50 tahun yang lalu disimpan sama orang dua tuh. Jadi itu motor jadul. Oh berarti ceritanya gitu. Itu adalah motor jadul. Kenapa itu desainnya Cafe Racer? Cafe Racer pada saat tahun 72 itu orang-orang motornya gak ada yang tegak, segini semua. Susah dibuat belok, sesinya besar-besar. Wapi. Aku paham. Kaijunya. Kaijin. Kaijin itu ada monster-monsternya ya. Mutantnya. Aku kalau lihat monsternya bagus-bagus sih. Bagus maksudnya itu nggak maksa gitu ya. Iya. Nggak maksa. Iya. Terus Gorgom. Mereka masih ada sifat manusianya. Aku ada adegan ketika salah satu kaiju diinjak-injak kepalanya, terus itu sangat mengharukan bagiku.
banyak Iya. di film ini banyak gitu. Sangat mengharukan. Jadi kita juga akhirnya jadi merasa bagaimana kalau aku di posisi itu ya, Nah, di posisi manusia emosinya yang penonton itu. di posisi manusia yang nggak mau diterima oleh sekitarnya, oleh sosialnya gitu. Gorgongnya lengkap. Oke, yang 3 orang itu ya, seperti yang 3 orang, Bisum, Darom, Baraom, sama Brigadianya juga ada. Oh ya, itu sama seperti Kamen Rider Black yang Persis. Ya, tapi beda cerita. Beda cerita. Ya. Di sini Gorgom itu bukan dari luar angkasa, Iya. bukan apa namanya? Gorgom itu bukannya dari dalam bumi terus manusia purba? Oh iya benar. Nah, yang dari dalam bumi. Aku lupa aku. Pokoknya Kalau kita yang lagi General Jack yang dari dari luar angkasa. General Jack. Ini sekarang jadi partai. Oh iya, Partai Gorgom. Partai Gorgom. Partai Gorgom. Keren lah. Maksudnya unsur-unsur yang lama itu nggak ada yang dibuang. Tapi dimodif Biar bisa diterima sama seumuran kita sekarang. Oke. Maksudnya Ya, penonton yang dulu itu diincar. jadi penonton yang dulu karena sudah semakin dewasa, masalah yang dihadapi dalam hidupnya semakin berbeda, sehingga film ini juga masalah yang diangkat disesuaikan dengan orang-orang dewasa. Betul. Seperti bahwa partai politik adalah penjahat isinya. Tak sensor. Loh, itu kan contoh. Tak sensor. Iya. Kita kan bahas film. Di dalam film itu partai politik penjahat apa enggak? Partai Gorgom maksudnya. Ya kan? Iya. Benar. Partai politik penjahatnya dalam film itu. Iya. Gitu. Warnanya merah loh. Terus. Ini berdarah-darah ya filmnya. Berdarah-darah. Oh, iya. Tapi enggak selebay Amazon. Amazon tuh aku seneng tapi lebay karena lebay pol dan umpamanya bolong gitu ya. Si ini ketusuk, kameranya ketusuk. Habis itu waktu dia jadi ke human formnya itu Masih luka. Nggak ada apa-apa. Oh iya. Kalau ini kan Masih luka. luka, koreng gitu sampai si itu. Iya, aku sempat lihat. Oke, habis itu ya sudah ya. Ya. Aku baru bisa bahas sampai episode 3 sih. Jadi sejauh ini yang aku nonton bagus ya. Bagus. Menimbulkan rasa ingin nonton lagi ya. Kalau kemudian nggak puas apa nggak puas sih kan tergantung orangnya sih. Kalau Rio mungkin nggak puas ya. Aku nggak puas. Kalau aku belum tentu, aku harus nonton dulu. Jadi aku sarankan nonton dulu terus nanti. Yes, harus nonton. Walaupun kalian milenial ya, umpamanya lahir sebelum nggak nonton Kamen Rider Black itu nonton yang ini nggak bakal bingung gitu loh. Soalnya nggak perlu nonton yang awal gitu ya Mas ya. Nggak ada sambungan. Kamu akan lihat lah, maksudnya ini loh Kamen Rider itu. Yes. Gitu. Oke deh, sampai ketemu setelah dia selesai nontonnya dan aku nonton 2 kali. Oke. Jangan lupa klik subscribe sama komen ya, biar bisa interaksi kita. Oke, thank you. Assalamualaikum. Salam. And see you.